Selamat pagi pemirsa. Lonceng kematian demokrasi dalam pemilihan presiden ditimbulkan oleh pemaksaan kehendak. Demokrasi langsung sekarat jika pemenang pemilihan presiden dipaksakan melalui pengerahan massa. 2 minggu lagi Komisi Pemilihan Umum menetapkan siapa pasangan calon presiden dan wakil presiden terpilih. Mestinya semua pihak menyambut dengan gembira penetapan calon presiden dan wakil presiden terpilih. Namun masih ada segelintir orang yang mengambil ancang-ancang untuk mengerahkan massa. Pemirsa, inilah editorial Media Indonesia di hari ini Kamis 9 Mei 2019 dengan tema Tidak Siap Kalah, Massa Dikerahkan. Bersama saya Leonard Samosir dan kami juga menunggu partisipasi Anda melalui sambungan telepon di 021-583-99100 dan Twitter @mediaindonesia. Dan pemirsa, pagi ini telah hadir di Studio Metro TV anggota Dewan Redaksi Media Group Elman Saragih. Bang Elman, selamat pagi. Selamat pagi, Bung Leo. Sehat-sehat, Bang? Sehat. Tidak akan mengerahkan siapa-siapa? Ya, kalau menganut paham demokrasi, ya untuk apa mengerahkan massa? Kan kita tunggu aja kan. Tunggu ke pengumuman KPU. Karena yang berhak dan yang memang ditunjuk oleh undang-undang menetapkan hasil pemilu itu, pilpres itu ya KPU. Oke. Bukan di jalan raya. Baik, terkait dengan itu ada berita di headline Media Indonesia untuk hari ini, pemirsa dan Bang Elman, pertandingan sudah selesai. Ini sudah dihitung sampai sejauh ini ada 80 juta suara yang diperoleh berdasarkan hasil real count tim kampanye nasional diperoleh oleh pasangan Jokowi Amin. Ini maksudnya tetap menunggu nanti KPU kan, Bang? Ya, tetap kita tunggu tanggal 22 Mei. Tetapi hitungan sampai hari ini, paslon 01 sudah tembus ke 80 juta. Artinya kalau kita mengacu kepada ketentuan pemenang itu kan 50% plus 1 kan. Oke. Nah, kalau kita lihat jumlah yang menggunakan hak pilihnya sekitar 155 juta, maka angka 80 juta sebetulnya angka yang hampir bisa memastikan. Bahkan kita bilang sudah memastikan siapa yang menang. Tetapi formalnya tetap kita tunggu legalisasinya dari KPU gitu. Gak boleh kita bilang apa. Tapi berdasarkan hitung cepat dari KPU sudah bisa dipastikan paslon 1 akan memenangkan. Oke. Kita tunggu nanti 22 Mei tentu harus tunggu. Tetapi untuk itu kita harapkan yang menang tidak terlalu berlebihan dan yang kalah bisa menerima kekalahan ya, Bang? Harus menerima, nggak bisa tidak. Itu dia. Karena di berita berikutnya di halaman 2, di halaman dalam pemirsa di harian Anda ada berita terkait dengan Kiflan. Di sini maksudnya adalah Kiflan Zen. Maijen Purnawirawan Kiflan Zen dan aktivis Lius Sungkarisma yang dilaporkan ke Barreskrim karena dituduh akan makar. Ini masih terkait dengan Pilpres juga nih, Bang Elman. Ini kalau begini bagaimana, Bang? Ya, begini. Ini kan tetap terkait dengan Pilpres ini kan. Iya. Nah, ketika mereka memandang ada kecurangan, katakanlah mereka tidak menerima hasil ini, ya sebetulnya kan tidak perlu mengajak orang untuk turun ke jalan kan. Yeah. Tidak perlu mengajak orang berdemo. Tidak, apalagi kalau ada ajakan katakanlah people power gitu kan. Bahkan menganggap pemerintahan tidak sah kan. Gitu. Yeah. Nah ini sebetulnya yang paling tahu tentang ini adalah kepolisian. Tetapi sebetulnya undang-undangnya itu sebetulnya niat aja. Ada niat untuk mengganggu keamanan negara. Sudah bisa? Sudah bisa dimakarkan. Jadi saya berharap ancaman-ancaman seperti ini tidak hanya gertak sambal gitu. Jadi penegak hukum tidak boleh ragu dalam mengambil tindakan terhadap orang-orang yang memang mengancam keselamatan negara. Tidak harus menunggu kejahatannya ataupun pelanggaran hukumnya terjadi dulu. Kalau sudah terjadi, negara itu sudah terguling. Sudah keburu roboh. Sudah keburu roboh. Jadi sebelum negara itu roboh, ketika dia masih kuat, maka orang-orang seperti ini tindak. Tidak boleh hanya kalau tidak datang, tangkap. Karena memang terkait dengan pemilu, khususnya Pilpres tahun ini, begitu banyak informasi salah atau informasi bohong yang disampaikan. Terkait juga dengan berita berikutnya nih Bang Elman dan pemirsa. Ini di halaman 3 di harian Anda pemirsa. KPPS wafat karena ragam penyakit. Soalnya ini ada yang mengatakan begini Bang Elman, bahwa
petugas KPPS yang meninggal itu karena dibunuh, katanya begitu. Ada yang bilang begitu, Bang. Ini bagaimana, Bang? Jadi ini sebenarnya kan faktor utamanya kan faktor kelelahan. Kelelahan sangat. Faktor kelelahan dan memang kurang kita perhitungkan. Iya. Ketika pemilu serentak, 5 kotak. 5 kertas suara-suara. Kita tidak membayangkan betapa lelahnya nanti ketika menghitung. Jadi ini sebetulnya faktor kelelahan dan mungkin, mohon maaf, mungkin dia mengidap sesuatu penyakit yang selama ini udah sembuh atau belum sembuh, betul. Dari awal memang sudah kurang fit. Sudah kurang fit. Nah, mungkin harapan kita pemilu yang akan datang, kalau masih seperti ini pemilu serentak, maka perlu antisipasi. Apakah jumlahnya, apakah mungkin juga masa kampanyenya juga diperpendek, atau ya pokoknya dicari sesederhana mungkin supaya tidak terlalu melelahkan. Gitu. Jadi tidak ada kenyataan bahwa ini dibunuh, tidak ya? Tidak dibunuh dan tidak ada politisnya. Itu dia. Ya meninggal aja. Ya sayangnya masih ada yang mengatakan seperti itu. Semoga yang mengatakan seperti itu kembali sadar ya, Bang Elman ya. Karena ya pahlawan demokrasi ini jangan kemudian dibuat sedih lagi dengan hoax seperti itu. Kita beralih ke editorial pemirsa. Tidak siap kalah, masa dikerahkan. Nah ini kan dari kemarin-kemarin sudah dikatakan Bang Elman bahwa siap menang siap kalah, dan kalau memang negarawan ya terima, kalau memang tidak puas ya datang ke Bawaslu dalam proses atau setelah ada hasil ke Mahkamah Konstitusi. Kok ini dikerahkan masa, Bang? Saya melihat begini, Leo. Orang-orang ini yang mengajak revolusi ini, mengajak demo ini, dia sepertinya mau menyatakan negara ini atau pemerintahan ini pemerintahan otoriter. Pemerintahan sekarang kan bukan pemerintahan yang otoriter. Pemerintahan yang menyediakan semua saluran bebas kok. Betul. Komunikasi tidak ada yang manfaat. Tidak ada yang katakanlah terkekang. Semua orang bebas. Jadi kalau ada orang yang mau menyatakan pendapat, silakan. Tapi tidak perlu mengajak-mengajak. Leo tidak setuju dengan hasil pemilu, yuk datang ke Bawaslu. Datang ke MK. Nanti kalau sudah ada hasil ya? Hasil baru ke MK. Tapi kalau sekarang kan bisa datang ke Bawaslu. Perlihatkan ini faktanya. Bukti kecurangan. Tapi kalau memang ada. Tidak perlu Leo mengajak, ayo revolusi. Sudah saatnya kita revolusi. Kayak seperti yang 45 gitu kan. Negara kita sekarang kan negara yang aman, tentram. Dan pemerintahannya juga pemerintahan yang bersih, jujur, mengayomi masyarakat. Mungkin maksudnya untuk mempengaruhi dan menekan, Bang. Tapi nanti kita akan bahas itu, Bang Elman. Dan pemirsa, inilah editorial Media Indonesia untuk hari ini, Kamis 9 Mei 2019. Tidak siap kalah, masa dikerahkan. Tidak siap kalah, masa dikerahkan. Lonceng kematian demokrasi dalam pemilihan presiden ditimbulkan oleh pemaksaan kehendak. Demokrasi langsung sekarat jika pemenang pemilihan presiden dipaksakan melalui pengerahan massa. Presiden terpilih akan ditetapkan Komisi Pemilihan Umum atau KPU pada 22 Mei. Pasal 417 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilu menyebutkan pasangan calon terpilih ditetapkan dalam sidang pleno KPU dan dituangkan ke dalam berita acara hasil pemilu presiden dan wakil presiden. 2 minggu lagi, KPU menetapkan pasangan calon presiden dan wakil presiden terpilih antara nomor urut 01 Joko Widodo Ma'ruf Amin dan nomor urut 02 Prabowo Subianto Sandiaga Uno. Meski demikian, berdasarkan real count di Sistem Informasi Penghitungan Suara atau Situng milik KPU, Jokowi Amin masih unggul atas Prabowo Sandi. Mestinya semua pihak menyambut dengan gembira penetapan calon presiden dan wakil presiden terpilih. Namun, masih ada segelintir orang yang mengambil ancang-ancang mengerahkan massa. Aparat sudah mendeteksi pengerahan massa. Deteksi pengerahan massa itu disampaikan Panglima TNI Marsikal Hadi Cahyanto dalam rapat dengan Komite 1 Dewan Perwakilan Daerah di Jakarta Selasa 7 Mei lalu. Ia mengingatkan potensi anarkisme massa menyusul sikap sejumlah pihak yang keberatan dengan proses pemilu 2019.
Harus tegas dikatakan bahwa demonstrasi sama sekali tidak bisa mengubah hasil pemilu yang akan ditetapkan KPU. Masih ada cara cerdas untuk menyatakan ketidaksetujuan. Bisa mengadukan ke Badan Pengawas Pemilu atau Bawaslu jika ada kecurangan atau berperkara di Mahkamah Konstitusi. Hanya pecundang yang menempuh jalur inkonstitusional. Aparat mendeteksi saat ini mulai gencar diembuskan bahwa pemilu 2019 syarat kecurangan. Diprediksikan kemungkinan unjuk rasa atau bahkan penyerangan terhadap kantor penyelenggara pemilu. Tegas dikatakan bahwa unjuk rasa bagian dari kebebasan berekspresi yang dijamin konstitusi. Akan tetapi, unjuk rasa yang dilakukan hendaknya mematuhi aturan dalam menyampaikan pendapat sesuai Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang kemerdekaan menyampaikan pendapat di muka umum. Unjuk rasa harus dilakukan dalam koridor konstitusi. Unjuk rasa atas nama dan atas alasan apapun, termasuk ekspresi tidak puas atas hasil pemilu, sah dan boleh dilakukan. Namun, hal tersebut harus dilakukan dengan tertib, tidak melanggar hukum, dan mengikuti prosedur yang ditetapkan oleh otoritas yang berwenang. Perlu pula diingatkan bahwa demonstrasi itu hanya sebatas mengekspresikan pendapat, sama sekali tidak mampu mengubah hasil akhir pemilu. Hasil akhir pemilu hanya bisa diubah dengan putusan Mahkamah Konstitusi yang bersifat final dan mengikat. Karena itu, alih-alih berunjuk rasa dengan melakukan pengerahan massa besar-besaran, lebih baik pihak-pihak yang merasa tidak puas menempuh jalur hukum dengan mengajukan sengketa pemilu sesuai koridor yang diatur oleh undang-undang. Dengan jalan itu, apresiasi ketidakpuasan tetap dapat terakomodasi dan peluang untuk mengubah keadaan pun menjadi lebih terbuka. Di lain sisi, suasana yang tercipta dari proses itu pun akan berlangsung lebih kondusif karena terhindar dari kegaduhan dan anarki. Kekerasan ekspresi dapat mencabut nyawa demokrasi. Karena itu, siapapun yang terlibat dalam unjuk rasa memprotes hasil pemilu hendaknya tetap mampu menahan diri. Tidak akan ada pengerahan massa andai pasangan calon presiden dan wakil presiden konsisten dengan ikrar mereka untuk siap menang dan siap kalah. Siap kalah pemanis bibir belaka karena jauh-jauh hari sudah bersiap mengerahkan massa jika kalah. Masyarakat hendaknya tetap beradab mengekspresikan aspirasi tanpa kekerasan agar tidak berbenturan dengan aparat yang sudah bersiaga. Anda bisa ikut menyatakan pendapat Anda di bagian berikut selepas jeda. Pemirsa, untuk saat ini tetaplah bersama kami. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami. Bagaimana kalau kita melihat sinyalemen bahwa ada pihak-pihak yang kelihatannya mau tetap menggerakkan massa, padahal di saat bersamaan kita sudah berkali-kali menyampaikan bahwa proses hukum lah yang harusnya ditempuh. Kemudian juga di sisi lain ada penegak hukum yang mengatakan kebebasan berpendapat ada batasannya. Kalau kemudian sudah mengarah kepada penggulingan pemerintah yang sah, kemudian benturan kekerasan, maka itu akan ditindak. Kalau begitu, apakah kira-kira akan tetap ada, Bang? Ya, sebetulnya kan begini, Bung Leo. Orang-orang seperti ini kan, seperti pepatah mengatakan kan, buruk muka, cermin dibelah gitu kan. Tidak mau mengajak kepada diri sendiri? Tidak mengajak kepada dirinya sendiri. Artinya kan, emang rakyat tidak mau milih dia kok. Karena yang 80% itu kan ternyata kan sudah 80 juta udah pasti memilih Jokowi, Pak Jokowi kan. Jadi maksud saya jangan kita karena tidak dipilih rakyat kita salahkan penyelenggara pemilu. Kita salahkan negara gitu. Negara intervensi, KPU tidak independen. Nah, rakyat tidak mau milih. Kasarannya begitu. Oke. Tapi faktanya kan mereka sekarang gini kan mau membawa-bawa, mengajak orang untuk berdemo kan. Untuk turun ke jalan. Untuk turun ke jalan. Nah, sebetulnya kan seperti yang saya katakan tadi, kecuali kalau mampet. Tidak ada saluran. Tidak ada tempat pengaduan secara konstitusi. Ini kan sudah disediakan. Sekarang waktunya mereka untuk ke Bawaslu.
kalau nanti sudah 22 Mei ke MK. Di sanalah mereka menguji semua keberatannya. Oke, Bang Tidak Eman, di jalan raya. sebelum kita lanjutkan, kita akan coba mendengarkan dulu kesiapan petugas keamanan. Kita sudah terhubung lewat saluran telepon dengan Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Polisi Argo Yuwono. Pak Argo, selamat pagi. Selamat pagi, Mas Leo. Pak Argo, kami mendengar bahwa petugas keamanan, dalam hal ini Polri, mengatakan bahwa ada batasan yang jelas antara penyampaian pendapat, kalau memang ada ketidakpuasan tanggal 22 Mei dan selanjutnya itu, dan dengan apa yang dimaksud dengan bagian dari makar. Batasan itu sudah dipahami dengan jelas oleh semua petugas kepolisian atau belum, Pak Argo? Jadi kalau kita berteman pada Universal Declaration of Human Rights, artikel 19, itu bahwa dikatakan setiap orang berhak untuk mendapatkan tanpa campur tangan. Dan kemudian juga ada pelaksanaan hak yang dilakukan itu harus menghormati hak atau nama baik orang lain maupun melindungi keamanan nasional dan ketertiban umum atau kesehatan dan atau moral umum. Kalau kita bicara ke Undang-Undang Nomor 9 atau 98 tentang kemerdekaan menyampaikan pendapat di muka umum, itu juga ada diatur di sana. Itu wajib diberitahukan secara tertulis kepada pihak kepolisian. Dan juga penyampaian pendapat itu harus menjaga dan menghormati keamanan dan ketertiban umum. Nah, jadi artinya bahwa semuanya tetap bahwa undang-undang penyampaian pendapat di muka umum itu tidak absolut. Nah, jadi ada undang-undang yang mengaturnya. Tidak ada aturan-aturannya ya? Ada aturannya yang harus dilalui itu. Jadi juga ada keutuhan dan persatuan bangsa. Itu semua berdasarkan, ada. Baik Pak Argo, berdasarkan perkiraan, kira-kira apakah memang benar pada pengumuman pemenang pemilu oleh KPU 22 Mei nanti, itu memang akan ada pengerahan massa, Pak? Jadi kita masih dalami daripada informasi tersebut ya. Tapi yang terpenting bahwa dari pihak kepolisian kita overestimate ya. Artinya bahwa kita tetap menerapkan SOP yang kita punya. Bagaimana kita melindungi daripada objek vital, bagaimana kita memberikan pengetahuan berkaitan dengan kegiatan yang konstitusional pada masyarakat untuk yang ada sengketa maupun tidak dilakukan maupun yang harus dilalui. Pak Argo, terakhir Pak, pantauan Polri terutama Polda Metro Jaya khususnya, situasi keamanan Jakarta itu seperti apa Pak? Terutama terkait dengan nanti pengumuman hasil oleh KPU Pak. Jadi kalau kita mendapat informasi dari yang di lapangan sampai saat ini, kita bisa kondusif ya, kita tetap ya, untuk pengamanan kondusif, Jakarta, kegiatan-kegiatan. Baik, terima kasih Pak Kombes Pol Argo Yuwono untuk informasi yang Anda sampaikan pagi ini. Selamat pagi Pak Argo. Petugas kepolisian sudah siap Bang Eman, tetapi kalau boleh sedikit lagi, sebetulnya kalau memang tetap akan kemudian nanti turun ke jalan, batasan seperti apa yang harus tetap dihormati? Ya, pokoknya ya sepanjang dia hanya menyampaikan pernyataan isi hatinya, tapi tidak boleh merusak gitu ya. Dan tidak boleh juga katakanlah memfitnah, tidak boleh memaki-maki gitu. Caci maki itu tidak boleh. Jadi dia katakanlah saya tidak terima karena saya dapat data begini, ada boleh. Kecurangan, itu ada boleh. Kecurangan boleh. Tapi ketika dia misalnya melakukan pengerusakan atau memukul-mukuli orang atau mengancam-ancam orang, memaki-maki orang, tangkap gitu kan. Jangan ragu. Jangan ragu. Nah, sebetulnya apa yang dikatakan oleh Pak Argo tadi kan lugas kan itu. Jelas ya. Jelas. Nah, dan saya yakin ya Bung Leo ya, rakyat sekarang yang 80% yang sudah menyampaikan 80 juta itu. Itu sudah menerima kok. Dia tidak akan mau sudah diajak untuk turun ke jalan. Nanti di bagian berikut kita akan mendengarkan suara rakyat juga Bang Eman, dan untuk saat ini pemirsa tetaplah bersama kami, Editorial Media Indonesia segera kembali.
Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami. Bang Elman, kita coba mendengarkan pendapat dari pemirsa Metro TV. Kita sudah terhubung dengan Pak Jumiran di Medan, Sumatera Utara. Pak Jumiran, selamat pagi. Pak Jumiran, selamat pagi. Selamat pagi, Pak. Selamat pagi, Pak Jumiran. Silakan Pak, pendapat Anda, Pak. Kalau ada orang, kalau ada orang yang kemudian mau mencoba mengerahkan massa karena tidak siap kalah, menurut Anda seperti apa, Pak? Ya, kalau menurut saya ngapain ikut bertanding, kalau memang nggak mau kalah jangan ikut bertanding. Kerdil kali nampaknya kalau mau Oh, dari awal tidak usah ikut bertanding ya kalau tidak siap kalah, begitu ya, Pak? Iya, nggak siap kalah jangan ikut bertanding. Sementara saya aja nggak tamat sekolah. Kalau nggak siap kalah nggak mau bertanding. Ini udah kalah, mau mengadakan massa itu nampaknya. Iya. Aduh, nggak bisa apalah, payah itu namanya. Oke, terima kasih Pak Jumiran di Medan, Sumatera Utara. Selamat pagi Pak untuk pendapat Anda. Di belakang Pak Jumiran ada Ibu Lia di Makassar, Sulawesi Selatan. Bu Lia, selamat pagi Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan Ibu, pendapat Ibu seperti apa Bu? Jadi hampir sama dengan Bapak tadi bahwa setiap kompetisi itu memang harus sudah siap menang atau kalah. Dan itu juga sudah diucapkan ketika mencalonkan diri ya. Sudah ada di situ dikerarkan bahwa menang atau kalah itu sudah diterima atau sudah siap. Nah, masalahnya ini itu tadi, tapi saya sepertinya kalau saya Pak ini ya, bukannya sebenarnya yang calon ini ya, biasanya itu pendukung. Kalau saya itu pendukung ya, karena kan mereka ada yang diharapkan Pak ya, ada timbal baliknya. Jadi ketika misalnya merasa kalah, mungkin harapannya itu tidak akan terpenuhi ya. Jadi biasa mengerahkan massa apalah ya. Jadi sepertinya kalau yang mencalonkan diri pasti sepertinya sudah siap kalah dan menang. Yang di belakangnya ini Pak biasanya. Ya. Jadi mudah-mudahan ini menjelang karena momennya bagus sekali, mudah-mudahan mereka bisa menahan diri dan menerima dengan ikhlas, sabar. Siapa yang menang, kemudian siapa yang kalah, karena ini momennya bagus sekali, bulan puasa bagi umat Islam, yaitu menahan segalanya. Ya, jadi kesimpulannya mudah-mudahan dengan riak-riak yang ada ini sampai 22 Mei, masih bulan Ramadan barangkali Pak ya. Mudah-mudahan dengan momen Ramadan ini, apa yang kita tadi sesuai editorial media Indonesia tidak terjadi dan aman-aman saja. Makasih Pak. Amin. Assalamualaikum. Terima kasih. Waalaikumsalam. Bu Lia di Makassar, Sulawesi Selatan. Di belakang Bu Lia ada Pak Tusau di Luat, Kalimantan Utara. Pak Tusau, selamat pagi. Halo Pak Tusau. Kelihatannya masih belum tersambung. Kita akan coba ke Pak Vence di Manado, Sulawesi Utara. Pak Vence, selamat pagi Pak. Selamat pagi, Horas, Bung Leonard, Bung Elman. Horas, Pak Vence, silakan Pak, pendapat Anda Pak. Ya, jadi begini, sebetulnya ini betul juga kata teman-teman penelpon. Ini kalau nggak siap kalah, jangan ikut bertanding dah. Dari awal ya? Halo? Iya. Ya, kalau tidak siap kalah, ya kan awalnya kan Bung Leonard, kalau saya tidak salah waktu deklarasi kampanye pertama sama-sama mengatakan bahwa siap menang dan siap kalah. Betul. Nah, kalau sekarang sudah kalah lalu tidak siap menerima kekalahan, wah betul juga kata Bung Andi Arief. Ya ini sebetulnya Pak Prabowo itu kalau saya lihat sudah siap kalah, cuman pengikut-pengikutnya sehingga mereka menggunakan setan gundul agar supaya bisa merubah hasilnya. Dan saya ingin mengingatkan saja begini, dalam bulan puasa ini marilah kita coba menghormati mereka-mereka yang sedang beribadah puasa, apapun keputusan yang nantinya tanggal 22 diumumkan oleh penyelenggara. Marilah kita terima itu dengan lapang dada. Ini kan membangun bangsa kita ini bukan cuma satu orang yang ingin bangun. Baik. Nah, ini akan membangun bangsa kita semua. Jadi harus sama-sama dirawat. Marilah. Iya, marilah kita rawat NKRI kita dengan menerima apa hasil yang akan diumumkan oleh KPU nanti. Itu saja barangkali Bung Leo, Pak Elman. Terima kasih. Baik, selamat pagi. Selamat pagi Pak Vence di Manado, Sulawesi Utara. Di belakang Pak Vence ada Pak Tusau di Luat, Kalimantan Utara. Pak Tusau, selamat pagi. Ya, shalom pagi. Shalom, selamat pagi Pak. Tusau Luat dari Long Pejalin. Oh, dari Non Pejalin. Oke, di Kalimantan Utara. Kabupaten Bulungan, Provinsi Kalimantan Utara. Baik, silakan Pak Tusau Luat. Kami
berharap sekali walaupun kami dari pinggiran Indonesia NKRI di perbatasan, kami berharap bahwa hasil pemilu yang akan diumumkan pada tanggal 22 Mei ini itu jangan ada yang ganggu, jangan ada yang mengisu-isukan yang tidak baik bahwa ini curang dan sebagainya. Bagi lembaga yang kita percayakan di Indonesia melaksanakan pemilihan umum, kalau bukan KPU, sama-sama mata kita melihat, otak kita ada. Kalau memang ada kecurangan, tidak mungkin tidak dibicarakan di TPS, di KPK, dan seterusnya. Baik. Jadi kan membuat orang rusuh, membuat Indonesia ini tidak baik. Nah, kemudian ini di bulan puasa, mohon izin dan maaf, tapi juga ucapan selamat menunaikan ibadah puasa kepada umat muslim di Indonesia. Mari kita jaga kondusivitas Indonesia ini. Kita terima. Kita juga bersyukur kalau hasil ini tidak terlalu jauh beda, hanya selisih 8-10% kurang lebih. Berarti sama-sama juga dihargai calon pemimpin ini tadi. Tapi bagaimanapun karena namanya demokrasi maka harus ada yang menang, ada yang kalah. Baik. Harus diterima, Pak. Ini dari Tusaluat di Pejalin, Kabupaten Blungan, Provinsi Kalimantan Utara. Sukses selalu untuk NKRI tercinta. Amin. Terima kasih Pak Tusaluat di Bulungan, Kalimantan Utara. Selamat pagi. Di belakang Pak Tusaluat ada Pak Toga di Medan, Sumatera Utara. Pak Toga, selamat pagi Pak. Selamat pagi Pak. Selamat pagi. Silakan Pak Toga, pendapat Anda Pak. Pendapat saya seperti ini. Iya Pak. Nah, bagi setiap orang yang masih bisa berpikir waras dan sehat, ya kalau menang dalam suatu pertandingan itu kan adalah hal wajar. Iya. Nah, ya itu sudah menjadi risiko lah bagi siapapun yang bertanding. Oke. Nah, dan betul tadi dari para penelpon yang ada yang berkata kalau tidak siap kalah nggak usah bertanding. Oh iya. Oke. Jadi seperti itu ya. Terima kasih Pak Toga di Medan, Sumatera Utara untuk pendapat Anda Pak. Selamat pagi. Para pemirsa dari sekian daerah di Indonesia ini Bang Elman mengatakan tadi yang paling sederhana. Kalau memang tidak siap kalah ya ngapain ikut bertanding. Tapi ini kan kenyataannya sudah terjadi. Apa yang harusnya disikapi nih Bang? Jadi saya sih nggak bisa bayangkan ya. Seperti Pak Jumiran ini ya. Kan beliau bilang dia nggak sekolahan kan. Kita percaya aja dulu. Oke. Nah, sekarang kan yang ngajak-ngajak demo ini kan orang sekolahan. Oh iya. Orang berpangkat. Iya. Masuk kalah sama Jumiran gitu ya. Jadi pandangan Pak Jumiran dari Medan ini dan yang lain ini kan pandangan rakyat kan. Betul. Pandangan yang betul-betul jujur, hati yang bersih kan. Coba kita berkaca kepada mereka tuh. Nah, kedua begini Bung Leo. Yang di KPU itu, kalau mereka katakan KPU tidak netral. Para pimpinan KPU itu pilihan partai loh. Semua partai? Semua partai. Saya nggak mau sebutkan berapa orang di sana hasil pilihan dari koalisi paslon 2, berapa orang hasil pilihan dari usulan dari paslon 01. Saya nggak tahu, pokoknya sebetulnya rakyat sudah tahu yang paling banyak dari paslon mana gitu ya. Tapi kan tidak seperti itu lagi kita bicarakan. Betul. Jadi kalau dikatakan mereka tidak fair, tidak netral, berpihak, pasti mereka netral. Karena begitu mereka menjadi komisioner, maka dia tidak lagi terikat dengan partai-partai yang pernah mengusulkan. Dan itu yang mereka lakukan sekarang. Jadi yang menang, yang kalah. Jadi masuk kita tidak menghormati lembaga KPU yang semuanya atas usulan dari DPR. DPR itu ya partai politik ya rakyat kan gitu kan. Kalau kita melihat tadi rakyat sudah lebih jernih melihat bahwa sebetulnya kan pemimpin harusnya menjadi contoh ya Bang ya. Tapi ironisnya kalau kita melihat sekarang tetap saja narasi-narasi bahwa KPU curang, pemilihan suaranya curang itu disuarakan dan tetap ada ajakan-ajakan supaya berani turun ke jalan. Untuk orang-orang seperti ini tadi sudah Bang Elman katakan, penegak hukum itu bisa tidak sih melakukan tindakan proaktif kepada orang-orang ini, Bang? Iya, tetap harus ada ketentuan-ketentuannya kan. Dasar hukumnya. Dasar hukumnya. Tapi yang ingin saya katakan kan ketika mereka bilang pemilu ini curang sistematis,
masif dan terstruktur ya. Iya, terstruktur, sistematis, masif. Kalau saya bilang brutal, sebaliknya, gitu. fitnahnya. Fitnahnya yang terstruktur, terencana, sistematis dan masif. Fitnahnya. Hoaxnya. Nah, itu benar-benar. Kalau kita lihat alurnya ya, kita lihat ya, kan katakanlah ketika muncul ada itu dulu kasusnya Ibu Ratna yang katanya dipukuli ternyata tidak. Ya kan, itu kan kita ada terus surat suara yang sudah dicoblos sekian kontainer. Ternyata bukan. Jadi kalau menurut saya itu hoax dan fitnah ini yang terstruktur, sistematis dan masif. Jadi bukan kecurangannya yang kecurangannya nggak ada. Ya, kalau ada kekurangan kan langsung dibenahi kan. Ya wajarlah ada selisih sedikit langsung diperbaiki kan gitu kan. Tapi kalau fitnahnya kan nggak pernah mereka perbaiki kan. Terus aja diproduksi. Jadi menurut saya ya seperti yang Bung Leo tanya tadi itu, penegak hukum tidak boleh lengah. Sekecil apapun tindakan mereka yang di luar koridor hukum, tangkap. Karena kalau kita melihat juga Bang, ada beberapa penangkapan teroris kan, kalau kita ingat, itu ada plot mereka untuk kemudian juga menggunakan kalau memang terjadi turun ke jalan, massa turun ke jalan atau people power itu, mereka akan pakai kesempatan itu untuk membuat keributan, meledakkan bom dan sebagainya. Nah, bahaya-bahaya ini kan nyata sekali untuk bangsa kita. Kenapa kemudian pihak-pihak ini masih tetap mau mendorong itu, Bang? Jadi itu yang saya mau katakan sebetulnya gini. Sebetulnya undang-undang anti supersip yang dulu, zaman dulu yang sudah anulir itu sebetulnya mungkin tidak persis sama. Mungkin itu perlu dikaji ulang untuk kita ambil yang positifnya gitu ya. Sehingga undang-undang yang ada nanti bisa menjangkau niat orang gitu ya. Ketika ada niat orang untuk mengganggu keselamatan negara, maka orang itu sudah bisa ditangkap. Meskipun belum ada tindakan niat, keamanan itu dan omongan. Apalagi sudah menyangkut ajakan. Kan sudah ada. Saya lihat di YouTube ajakan orang-orang, ayo revolusi. Revolusi. Harus siap mati katanya. Siap mati. Nah, orang ini sebetulnya detik ini juga sudah harus ditangkap dan diborgol orang ini. Nggak boleh lagi orang ini berkeliaran di jalan raya. Karena apa yang diucapkan itu sudah membahayakan negara. Itu udah makar itu. Karena mengajak orang revolusi kan artinya kan merusak negara kan. Melawan pemerintahan yang sah. Melawan pemerintahan yang sah. Masa hanya karena satu orang, dua orang lalu kita rusak NKRI. Tapi nanti dikatakan otoriter Bang kalau kemudian aturan seperti itu diberlakukan lagi. Ya itu kan terjemahan orang-orang yang sirik, orang-orang yang memang anti Pancasila, anti NKRI. Tapi kalau orang yang paham tentang bernegara, memang kalau ada orang mengancam keselamatan negara ya orang itu ya musuh negara. Yang bisa kita lakukan sebagai warga negara Indonesia yang baik apa Bang? Kalau kemudian ternyata, semoga tidak, masih ada juga ajakan untuk turun ke jalan nanti di 22 Mei, kita bahas di bagian berikut. Dan pemirsa tetap bersama kami, Editorial Media Indonesia. Terima kasih pemirsa Anda masih bersama kami, kita di bagian akhir dari diskusi kita pagi ini. Bang Elman, kalau tetap ada nanti, semoga tidak sih, tapi kalau seandainya tetap ada ajakan, ayo turun ke jalan, ayo demo, khususnya pada saat 22 Mei pengumuman KPU, sebagai warga negara Indonesia yang baik, apa yang bisa kita lakukan, Bang? Ya, kalau misalnya demo, ya, demo itu kan susah kita tiadakan kan. Nah, sepanjang demo itu tetap bermartabat ya, tetap menggunakan kaidah-kaidah hukum yang berlaku, menyampaikan isi hati dengan sopan, dengan santun. Ya menurut saya sih ya silakan aja ya. Tetapi jangan sampai demo itu melakukan pengrusakan, pembakaran, melakukan membuat kemacetan Jakarta sampai sebegitu rupa. Nah ini yang harus betul-betul dijaga oleh penegak hukum. Kalau saat demo itu ada caci maki, menghina kepala negara misalnya begitu, itu bagaimana Bang? Ya orang ini terkena pidana kan. Langsung ya? Langsung aja. Kalau misalnya dia menghina nama baik presiden, ya kan,
ya nama baik saya aja gua nggak boleh dia hina kan. Iya. Tapi sudahlah, saya kan apa artinya seorang saya. Tapi seorang kepala negara itu simbol itu kan negara. simbol negara. Iya. Nggak boleh kita menghina kepala negara. Iya. Jadi orang-orang seperti ini jangan didiamkan, langsung cabut dia dari kerumunan massa itu. Pertanyaan berikutnya begini Bang Elman, kalau kemudian sampai 74 tahun Indonesia merdeka tahun ini, kualitas yang katanya negarawan itu masih ternyata hanya bicara saja, bilang siap kalah, ternyata kenyataannya tidak. Apa yang harus dievaluasi nih Bang? Ya berat ya, kalau kita kembali ketika awal ya, paslon ini mendeklarasikan diri kan. Kalau kita lihat kan gagah kan. Pak Prabowo menggandeng tangannya Pak Jokowi, lalu Pak Sandi bersama dengan Kiai Haji Ma'ruf Amin bergandengan. Wah, kita pun pada saat itu kan bersemangat ya. Wah, Indonesia jaya, Indonesia makmur. Tapi ketika hari ini kita lihat bayang-bayang yang terjadi, itu kan antara bumi dan langit kan. Berbeda sekali. Berbeda sekali dan sangat memalukan. Dan menurut saya apa yang dikatakan Jumiran tadi terjadi gitu ya. Nah, Jumiran dia katakan dia tidak orang sekolahan. Bayangkan tidak sekolahan aja paham tentang adab, paham tentang semacam baik. Tapi kalau ini kan gimana? Jadi harapan saya sih ya tolonglah daripada dia mempermalukan dirinya. Mari masih ada waktu sisa 2 minggu cooling down. Dan kita tunggu hasil yang KPU, kita bangun negara ini lagi, jaga keselamatan negara, jaga ketenteraman. Baik, jadilah negarawan ya. Jadilah negarawan. Baik, Bang Elman Saragih, terima kasih sudah hadir di sini Bang. Selamat pagi Bang. Pemirsa, tidak akan ada pengerahan massa andai pasangan calon presiden dan wakil presiden konsisten dengan ikrar mereka di awal untuk siap menang, siap kalah. Siap kalah pemanis bibir belaka karena jauh-jauh hari sudah bersiap mengerahkan massa kalau kalah. Masyarakat hendaknya tetap beradab mengekspresikan aspirasi tanpa kekerasan agar tidak berbenturan dengan aparat yang sudah bersiaga. Kita sendiri yang jaga keamanan negara kita. Saya Leonard Samosir, terima kasih Anda sudah menyaksikan. Selamat pagi. Metro TV, knowledge to elevate.